Oke, sekarang kita lanjut kerjaan Nitro Plus RX 580 8GB. Ini kasih kerusakan kipas mati, lampu nyala. Ini kita sudah angkat ya, saya sudah angkat kapasitornya, MOSFET akhirnya saya udah angkat. Nah, kondisinya saya udah pisahin di sini ya. Nanti kita cek MOSFET-nya kita ukur. Nah, Anda jangan lupa ya, setiap selesai mengangkat komponen, biasakan sebelum Anda memasangnya kembali, yang Anda harus lakukan adalah membersihkan papan PCB-nya sebersih mungkin. Karena apa? Kalau ada kotoran, dia nggak akan nempel sempurna, kehalangan dengan kotoran. Nah, jadi usahain Anda bersihin sebersih-bersihnya. Dan nggak kalah pentingnya, Anda ukur dulu nih jalur-jalurnya. Kalau sampai ada yang short, Anda jangan pernah pasang komponennya. Beresin dulu shortnya. Cari di mana yang short. Ya, jadi biasakan jangan pernah memasang komponen baru atau yang bagus bila jalur masih ada yang short, karena nggak akan work. Jadi beresin dulu jalurnya, beresin semuanya, baru Anda pasang. Nah, insya Allah kalau udah seperti itu, jalur nggak ada yang short, sempurna, Anda pasang komponen bagus. Kalau chipnya nggak bermasalah, VRAM nggak bermasalah, dia akan sempurna work display. Nah, saya coba sebisa mungkin Anggan harus bersihin ya, bersihin. Nanti kita cek jalurnya ada yang short enggak. Oke. Lumayan bersih. Nah, untuk menghilangkan cairan pembersih, untuk menguapkan sisa-sisa cairan pembersih, karena ini memang cepat kering ya. Cuman kita saya biasanya sih saya panasin biar cairan-cairannya itu cepat nguap ya. Oke, udah bersih. Sekarang kita pengecekan jalur. Kita cek jalur. Kalau nggak ada yang short, kita baru cek komponennya. Jadi yang paling nggak kalah penting ya, jalur dulu ya. Jalur dulu kita cek. Karena kalau indikasi short, kita bisa cek komponen mana yang short, angkat. Yang jadi masalah kalau komponen itu kita angkat, tapi problemnya nggak hilang, shortnya nggak hilang. Nah, Anda akan pasti kalau Anda servis VGA dengan 10 atau 20 VGA yang datang ke Anda, pasti Anda 1, 2, 3 pasti ada yang mengalami hal seperti itu. Nah, jadi usahakan untuk sebelum masuk pasang komponen di papan PCB, kita pastikan tidak ada yang short. Saya ini kita setel ya, kelihatan.
biasa ya di mode beep saya biasanya sih simpel aja, saya selalu ukur yang di kapasitor ya. Kondisi seperti ini normal. Oke. Oke, normal. Normal. Nah ini nggak kalah pentingnya ya, Anda perhatikan di seputaran MOSFET ini rangkaian pendukungnya ini ada resistor 2,2, ada yang 10 kilo ya, 10 kilo ya, benar 10 kilo ya, ada yang 10 kilo, ada yang 2,2, ada yang 1 ohm. Nah jadi nilai-nilai ini harus standar ya, harus sesuai dengan yang tertera. Misalnya di kapasitornya ada kode 2R2 gitu ya. Nah kalau kita ukur dia ada yang 2,4. Nah itu karena di rangkaian, tapi kalau kita cabut dia akan sempurna. Tapi kalau nilainya di rangkaian sangat tinggi atau beda ya, nah itu Anda mesti, kalau curiga-curiga gitu Anda mesti cabut, ukur di luar. Kalau di luar ternyata nilainya sama, nah berarti itu kesusupan dari rangkaian. Dan ingat, nggak semua multimeter ya, nggak semua multimeter bisa ngukur di dalam rangkaian gini. Jadi Anda mesti pakai multimeter yang bagus, yang bisa ngukur di dalam rangkaian. Oke, ini kalau kita ukur sepertinya nggak ada masalah ya. Fuse juga nyambung, bagus, fuse-nya sempurna. Oke, ini kemungkinan ya, ada MOSFET yang lemah, kemungkinan kalau indikasi seperti ini ya. Kalau short biasanya fuse-nya putus. Kalau short biasanya ada fuse yang putus. Coba kita lihat di sini. Oke, nggak masalah, aman. Oke, aman ya. Hasil pengecekan kita di sini menunjukkan jalur nggak ada yang short, layak pasang komponen. Kita cek dulu komponennya. Nah, setelah nanti kita pasang komponen, kalau kita cek tegangannya nggak masuk, ya mohon maaf ya, tegangannya nggak masuk, kita boleh ganti IC PWM. Untuk saat ini saya belum cabut IC PWM karena saya asumsikan dia bagus ya. Nah jadi sekarang kita bermain hanya di MOSFET, kapasitor pendukungnya. Nah sekarang kita sama-sama cek. Kita sama-sama cek, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Sama cek di mode dioda ya, ya, kabel warna hitam ini di tangan kiri biar lebih enak. Nah posisinya saya bikin seperti ini karena posisi kiri minusnya ada di sini ya. Nilainya 0,581, 531 ya, usahain ini kelihatan nggak ya, ya.
Ini 0,4 97 497. Nah, kondisi nilai seperti ini biasanya kebiasaan saya, walaupun dia belum short ya, saya akan ganti. Kenapa? Karena kalau yang baru nilainya kurang lebih segini 0,625 di atas. Kalau kondisi MOSFET yang kita cabut 0,595 596 497. Nah, kondisi-kondisi MOSFET seperti ini saya anggap lemah. Jadi saya nggak akan pernah pakai komponen walaupun dia belum short. Saya nggak akan pernah pakai komponen yang ini. Kita akan ganti semua komponen ini ya. Komponen ini saya anggap dia lemah. Di komponen ada lemah. Oke, saya udah siapin. Nah, kita ukur. Ya, nilainya masih di atas 0,6 ya. 0,6 ya, 0,6. Oke, 0,6. Oke. Nah, ini nanti komponen pengganti ya. Nah, kita taruh sini. Ini. Anda bisa ikut metode saya atau Anda punya metode sendiri, nggak masalah. Yang penting pada saat nanti VGA-nya kita pakai ya, kita nyalain, bisa display. Dan yang paling penting, karena ini VGA pakai mining 24 jam nyala, dia harus sempurna. Ingat, dia harus sempurna. Kalau VGA nggak sempurna, VGA kurang sehat, dia akan batuk terus, meriang. Kalau bahasa kita tuh meriang ya, sering banyak restart, macam-macam lah, nggak stabil. Nah, kalau VGA mining itu harus benar-benar VGA yang sehat. Nah, Anda harus bisa bikin VGA yang sakit sembuh, bisa sehat, 100% dia jalan. Baik. Nah, ini seperti biasa ya, gate-nya ada di sebelah kanan. Ini satu arah. Oke, gate-nya kita kasih plus, dia short. Oke, satunya kita kasih minus dulu, hilangin. Oke, 525 kasih plus. Oke, bagus. Oke, kita kasih plus. Oke, ini bagus. Dan pastikan sebelum Anda pasang ya, Anda bisa cek pakai kaca pembesar ya, atau Anda punya mikroskop. Anda cek semua rangkaian pendukungnya ini bagus ya, tersolder sempurna, nggak ada yang keangkat. Nah, Anda harus teliti. Dalam hal ini Anda harus teliti. Oke, yang ini yang saya anggap lemah ya, walaupun dia nggak short, saya anggap dia lemah.
coba cek ada komponen yang oke, komponen jalur aman. Sekarang kita coba pasang ya. Kita coba pasang ya. Kita pasang. Oke, sekarang kita ke meja operasi. Kita eksekusi pemasangan MOSFET. Oke, sekarang kita main di bagian power ya. Banyak sekali VGA yang mengalami kerusakan di bagian power. Ini untuk masang saya pakai plugnya Relic 233 OR. Anda bisa pakai plug apa aja ya, bebas, nggak mesti ikutin saya. Pada intinya carilah plug yang bisa membantu Anda dalam hal buat bikin kita jadi lebih gampang ya kerjanya ya. Posisinya jangan kebalik ya, jangan kebalik ya. Oke ya, lain. Oke, udah rata. Sekarang kita setel ya, nyalain ya. Saya setel hotplate-nya karena ini sekelas Sapphire, dia butuh panas yang mumpuni. Panasnya harus benar-benar tinggi. Oke, proses pemanasan hotplate. Kalau udah panas, kita bisa mulai heating pakai hot air. Sementara sambil nunggu panas, saya puas dulu.